Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Espanto, Prodi S1 Fisioterapi, Fakultas Ilmu Kesehatan dengan NIM 21103011008, Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang elbow, wrist, and hand. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang elbow joint. Di sini yang disebut dengan elbow joint yakni di bagian yang ini. Elbow joint tulang pungsunya terdiri dari 3, yakni tulang humerus yang ada di bagian atas, dan tulang yang kedua yakni tulang radial, dan yang ketiga yakni tulang ulna. Berikutnya kita masuk di sendi dan gerakannya daripada elbow joint. Untuk persendiannya di sini terdiri atas 2, yakni di bagian atas proximal radio ulnar joint dan di bagian bawah yakni distal radio ulnar joint. Dan untuk gerakannya yakni fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Kemudian gerakan yang kedua yakni pronasi, supinasi, pronasi, supinasi. Kemudian kita masuk di bagian tulang dari penyusun elbow joint yang terdiri dari bagian-bagiannya, yakni yang pertama di bagian atas ini yakni lateral supracondyle ridge, yang kedua medial epicondyle, yang ketiga olecranon fossa, yang keempat lateral epicondyle, yang kelima capitulum, yang keenam trochlea. Kemudian kita masuk di bagian tulang radius. Yang tadi tulang humerus, yang ini tulang radius. Yang pertama di bagian atas yakni head, yang kedua radial tuberosity, dan yang di bawahnya yakni styloid process. Kemudian kita masuk di bagian tulang ulna, yang di atas olecranon process, yang kedua yakni trochlear notch, yang ketiga radial notch, yang keempat coronoid process, kemudian ulnar tuberosity, dan di bagian bawahnya yakni styloid process. Berikutnya kita masuk di bagian ligamen yang terdapat pada elbow joint. Di sini yang pertama yakni terdapat medial collateral ligament, yang kedua lateral collateral ligament, dan yang ketiga yakni annular ligament. Berikutnya kita masuk pada bagian-bagian otot yang menjadi penggerak dari elbow joint. Yang pertama yakni otot brachialis. Otot brachialis terdapat di bagian sini. Fungsinya yakni elbow flexion. Gerakannya begini. Berikutnya yakni otot biceps brachii. Fungsinya atau actionnya yakni elbow flexion dan supinasi. Ototnya terletak di bagian sini dan gerakannya yakni elbow flexion dan supinasi. Berikutnya yakni otot brachioradialis. Ototnya terletak di bagian sini. Untuk action dan fungsinya yakni elbow flexion. Berikutnya yakni otot triceps. Otot ini terletak di bagian belakang sini. Untuk action dan fungsinya yakni elbow extension. Jadi gini gerakannya, elbow extension. Berikutnya yakni otot anconeus. Otot ini terletak di bagian belakang sini dan fungsinya atau actionnya yakni membantu elbow extension. Berikutnya yakni otot pronator teres dan pronator quadratus. Pada otot pronator teres, dia letaknya di bagian sini. Untuk fungsinya yakni untuk pronasi, dan yang kedua untuk membantu elbow flexion. Dan berikutnya otot pronator quadratus
Ototnya terletak di bawah sini dan fungsinya yakni untuk pronasi. Satu lagi yakni otot supinator. Ototnya terletak di bagian belakang sini dan fungsinya yakni untuk supinasi. Ototnya yakni ini merupakan penampakan dari otot-otot yang tadi. Jadi otot fleksi dia terdapat pada bagian sini dan ekstensi dia berada pada bagian belakang. Jadi kesimpulannya yakni jadi elbow flexion otot yang bekerja yakni biceps brachialis dan brachioradialis, dan untuk elbow extension otot yang bekerja yakni triceps, dan untuk pronasi otot yang bekerja yakni pronator teres dan pronator quadratus, dan supinasi otot yang bekerja yakni biceps dan supinator. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang wrist joint. Yang tadi elbow joint, di sini saya akan menjelaskan tentang wrist joint. Wrist joint yakni pergelangan tangan. Tulang penyusun dari wrist joint yakni radius dan ulna, kemudian akan membentuk persendian yakni radiocarpal joint, midcarpal joint, dan carpometacarpal joint. Berikutnya kita masuk pada bagian pergerakan atau motion yang terbentuk pada wrist joint. Yang pertama yakni gerakan fleksi, kemudian yang kedua neutral position, yang ketiga ekstensi, yang kemudian ulnar deviasi yang mengarah pada jari kelingking, dan kemudian radial deviasi yang mengarah pada jari jempol. Berikutnya kita masuk pada tulang penyusun daripada wrist joint. Di sini tulang yang pertama yakni radius dan yang kedua yakni ulna, dan yang kecil-kecil yang berwarna dinamakan dengan tulang trapezium, trapezoid, capitate, hamate, pisiform, triquetrum, kemudian lunate, kemudian scapoid, dan itu merupakan tulang-tulang penyusun dari wrist joint. Berikutnya kita masuk pada bagian ligamen daripada wrist joint. Di sini terdapat radial collateral ligamen, palmar radiocarpal ligamen, kemudian palmar ulnocarpal ligamen, dan ulnar collateral ligamen, dan yang terakhir yang ada di bagian belakang sini yakni dorsal radiocarpal ligamen. Berikutnya kita masuk pada otot-otot penggerak daripada wrist joint. Di sini yang pertama yakni otot flexor carpi ulnaris. Ototnya terdapat di sini. Fungsinya atau gerakannya yakni wrist flexion dan ulnar deviasi. Berikutnya yakni otot flexor carpi radialis. Dia terletak di bagian sini. Fungsinya atau gerakannya yakni fleksi wrist yakni dan radial deviasi yakni. Berikutnya yakni otot palmaris longus. Ototnya terletak di bagian sini. Fungsinya atau gerakannya yakni membantu fleksi wrist. Gerakannya yakni membantu fleksi wrist. Berikutnya kita masuk pada otot extensor carpi radialis longus. Ototnya terletak pada bagian sini. Fungsinya atau gerakannya yakni ekstensi wrist dan radial deviasi. Kemudian otot yang kedua yakni extensor carpi radialis brevis.
dia juga masih terletak di sini. Fungsinya yakni wrist ekstensi, yakni gerakannya berikutnya yakni otot extensor carpi ulnaris. Fungsinya yakni ekstensi wrist dan ulnar deviasi. Berikutnya yakni sendi dan tulang pada tangan. Yang pertama karpal, kemudian metakarpal, proksimal palang, berikutnya middle palang, dan distal palang. Sendi yang terbentuk dari yang tadi itu dinamakan CMC joint, yakni carpo metakarpal. Berikutnya MCP joint, yakni metacarpo palangeal. Kemudian PIP joint, yakni proximal interpalang joint. Dan DIP joint, yakni distal palang joint. Dan yang satu lagi yakni IP joint di bagian jempol, yakni interpalang joint. Kita masuk pada gerakan daripada head, yakni pada bagian tangan, yakni yang pergerakan itu dinamakan dengan thumb, yakni jari jempol. Gerakan pertama yakni fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. ADD, ABD, adduksi, abduksi, aduksi, adduksi. Kemudian oposisi, reposisi, oposisi, reposisi. Berikutnya kita masuk pada gerakan metacarpo palangeal, yakni MCP. Di sini gerakannya yakni fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Kemudian abduction, adduction, abduction, adduction. Kemudian ligamennya yakni transfer carpal ligamen dan palmar carpal ligamen. Kemudian kita masuk pada bagian otot, yakni yang pertama otot flexor digitorum superficialis. Fungsinya atau gerakannya yakni MCP dan PIP. Gerakannya yakni. Kemudian otot yang kedua yakni flexor digitorum profundus. Fungsinya yakni fleksi, MCP, PIP, dan DIP. Gerakannya juga sama yakni. Otot yang berikutnya yakni flexor pollicis longus. Fungsinya atau gerakannya yakni fleksi of the thumb, yakni CMC, MCP, dan IP. Gerakannya yakni berikutnya yakni otot abductor pollicis longus. Fungsinya yaitu abduksi thumb, CMC. Gerakannya yakni berikutnya yakni otot extensor pollicis brevis. Dia terdapat di bagian sini. Fungsinya yaitu ekstensi thumb. Gerakannya yakni. Dan kemudian otot yang berikut extensor pollicis longus. Fungsinya juga sama, yakni ekstensi thumb. Gerakannya berikutnya yakni otot extensor digitorum. Fungsinya yaitu ekstensi of the fingers, yakni MCP, PIP, dan DIP. Contoh gerakannya yakni dari fleksi. Berikutnya yaitu otot extensor indicis. Fungsinya yaitu ekstensi of the second finger, yaitu pada jari yang kedua, yaitu jari kelingking. Gerakannya yakni. Kemudian otot extensor digiti minimi. Fungsinya yaitu ekstensi of fifth finger, yaitu pada jari kelingking. Jari yang kelima yakni contoh gerakannya.
Berikutnya yaitu otot flexor pollicis brevis. Fungsinya yaitu fleksi daripada thumb. Gerakannya yakni fleksi daripada thumb. Berikutnya yaitu otot abductor pollicis brevis. Fungsinya yaitu abduksi daripada thumb. Gerakannya yakni abduksi daripada thumb. Berikutnya yaitu otot opponent pollicis, yaitu fungsinya opposite of the thumb, yakni opposite of the thumb. Otot yang kedua yakni adductor pollicis. Fungsinya yaitu abduksi thumb. Gerakannya yakni abduksi thumb. Yaitu otot dorsal interossei. Fungsinya yaitu abduksi finger, yakni gerakannya abduksi finger. Berikutnya yaitu otot palmar interossei. Fungsinya yaitu adduksi finger. Dan terakhir yakni ini merupakan bayangan-bayangan dari otot-otot yang tadi. Demikian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.